Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufiq Hadi, NIM 2019-3137 dari AKS 3 Matkul Kewirausahaan dan Tugas UTS. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Nah, jawaban. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang independen dan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Nah, yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha dan ventura dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilihan usaha. Nah, yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, yang keempat yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan mendapatkan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Nah, yang pertama yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan bidang tujuan hidup atau usaha diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Nah, yang kedua yaitu kemampuan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. Yang ketiga yaitu kemampuan berinisiatif, yaitu mengajarkan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain. Yang keempat yaitu kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, jawab. Karena dengan kewirausahaan manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan kewirausahaan manusia dapat merasakan adanya masalah dan penyelesaiannya sesuai tingkat langsung manusia, telah meningkatkan kualitas hidupnya. Bedanya antara hidupnya, yaitu soal selanjutnya nomor 4 yaitu bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang wirausaha yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Nah, yang pertama yaitu karakter atau watak. 1. Percaya diri dan optimis. Indikatornya Sony Sugema membangun kolek pada saat belum ada satu lembaga pun yang menyelenggarakannya, kursus komersi dan cara membuat web. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Indikatornya laboratorium obat-obatan dan kosmetik. Senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat atau kosmetik terbaru. Yang ketiga yaitu berani mengambil risiko. Dalam menyukai tantangan, indikatornya sebuah getai pisang goreng model baru dipadati oleh pengunjung sehingga antrian menjadi terlalu panjang. Nah, yang B yaitu sikap dan kepribadian. Yang pertama, kepercayaan diri. Indikatornya seorang mahasiswa memilih untuk deposit dari studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Yang kedua yaitu kemampuan mengorganisasi. Indikatornya Axio Marita Klein Bills Getter terlahir dari orang tua yang kaya raya. Namun perusahaan yang mereka
dirikan memperoleh kesuksesan atas jerih payah mereka sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kreativitas. Indikatornya, seorang pemilik toko roti memiliki kemampuan dalam membuat kue dengan berbagai macam resep. Nah, soal yang kelima yaitu jelaskan apa fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian secara makro dan mikro. Nah, secara makro, kewirausahaan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para kewirausahaan berfungsi menciptakan investasi baru, pembentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Kewirausahaan berani mengambil risiko, memimpin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, secara mikro, fungsi kewirausahaan dalam perusahaan adalah menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan menciptakan peluang-peluang baru. Nah, soal yang selanjutnya, soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana proses kewirausahaan untuk mencapai keberhasilannya. Yang pertama yaitu memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Yang kedua, kemampuan dan keberanian untuk menghadapi risiko baik waktu maupun uang. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan usaha, pengorganisasian, dan menjalankannya. Yang keempat yaitu menyeimbangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Soal nomor 7 yaitu mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Nah, karena kreativitas adalah kemampuan menciptakan gagasan dan menentukan cara baru dalam melihat permasalahan dan peluang yang ada. Sedangkan berinovasi adalah kemampuan mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap sesuatu yang baru. Soal nomor 8 yaitu coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insasi, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Nah, jawabannya yaitu yang pertama mengidentifikasi modal. Modal dasar yang harus dimiliki seseorang wirausaha. Yang kedua yaitu modal insasi. Sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, dan menciptakan citra seorang kewirausahaan. Modal pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan Safa tidak cukup tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam merindahkan usaha seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu modal keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dan menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Nah, selanjutnya modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha kewirausahaan harus memiliki kompetensi yang baik dan menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 9. Persyaratan apa saja untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Yang pertama yaitu punya visi dan misi yang jelas, berani mengambil risiko, menerima semua masukan, tidak boleh gengsi, kreativitas dan inovatif, pandai memanfaatkan peluang, tidak cepat puas, dan selalu bersyukur. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Keyakinan apa yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang syukur dan berhasil? Wirausahawan yang syukur dan berhasil. Yang pertama yaitu ada percaya diri, berorientasi
berinteraksikan tugas dan hasil, mengambil resiko, kemampuan pemimpinan, kesinilaian, berorientasi ke masa depan, terakhir jujur dan tekun. Sekian tugas UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.